Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kali ini bertemu dalam mata kuliah Hukum Dagang. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang franchise atau waralaba. Franchise atau waralaba. Jadi nanti akan kita sampaikan terkait dengan hal ini ya. Pengertian mengenai franchise ya itu sebetulnya kalau mengacu pada peraturan pasal 19 Washington Franchise Investment Protection Act ya. Yang dimaksud dengan franchise adalah suatu kontrak lisan atau tertulis, baik secara tegas ataupun secara diam-diam, dalam mana seseorang memberikan kepada orang lain suatu lisensi penggunaan nama dagang, merek dagang, dan jasa, tipe logo, atau berkenaan dengan ciri khas dalam mana kepentingan suatu komunitas dalam bisnis penawaran, penjualan, dan pendistribusian barang serta jasa secara grosir atau secara retail, leasing atau sebagainya, dalam mana franchisee diminta untuk membayar langsung atau tidak langsung satu bayar penggunaan franchise. Ya. Jadi ini waralaba itu kan ada merupakan suatu entitas bisnis ya. Wara dan laba. Wara itu artinya lebih, laba itu keuntungan. Jadi maksudnya itu waralaba itu adalah keuntungan yang berlebih gitu. Ya, dan di sini terkait dengan waralaba itu sebetulnya memang asal muasalnya dari negara Amerika. Ya. Dan sebetulnya itu merupakan suatu metode pemasaran ya, pemasaran yang dilakukan oleh seorang produsen. Daripada dia itu membayar karyawan ya yang setiap bulan mengeluarkan pengeluaran operasional untuk gaji karyawan, lebih baik dia itu memasarkannya dengan menggunakan kerjasama dengan pihak yang lain, tapi dengan hubungan yang sifatnya itu koordinatif, bukan atasan bawahan. Nah, nanti pembagian keuntungannya ya tergantung dari kesepakatan, tetapi dia tidak harus memberikan gaji ya, insentif setiap bulan secara berkala, tapi kerjasama jika nanti modelnya itu menitipkan seperti menitipkan barang ya kepada orang tersebut, nanti jika ada penjualan yang terjadi baru nanti disepakati terkait dengan adanya keuntungan. Awalnya begitu. Jadi waralaba, wara itu lebih, laba itu keuntungan yang lebih. Kemudian menurut Asosiasi Franchise Indonesia, ya, franchise atau waralaba itu adalah sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Kalau kita perhatikan di sini ya, waralaba, franchise itu penggunaan merek. Memang waralaba
waralaba itu kalau mengacu dari peraturan dari Kementerian Perdagangan, itu salah satu yang harus ada syaratnya itu adalah bahwa sebelum pengusaha itu memfranchise-kan atau mewaralabakan bisnisnya, dia harus memiliki salah satu lisensi dari jenis HKI. Ya. Jadi harus memiliki salah satu lisensi dari jenis kekayaan intelektual. Apa itu hak mereknya, apa itu rahasia dagangnya, atau apa. Ya, itu merupakan salah satu syarat ya. Sehingga kalau ada perusahaan yang belum mempunyai lisensi terkait dengan KI, ya, maka itu belum bisa dikatakan sebagai franchise. Tapi dalam hal ini kita bicara franchise yang ini ya, yang terdaftar ya. Franchise atau waralaba yang didaftarkan. Karena ada waralaba itu yang memang tidak didaftarkan. Jadi sistemnya waralaba, tapi waralabanya waralaba yang tidak diketahui oleh pemerintah, nggak didaftarkan. Memang nggak ada sanksinya gitu, tapi misalnya ini ya di masyarakat ada beberapa yang ya mengaku mewaralabakan, tapi setelah saya telusuri, karena pernah dulu ada teman saya yang saya bertanya, dia punya usaha warung steak gitu, dia mengaku itu waralaba, tapi setelah saya bertanya lebih lanjut, ternyata dia tidak memiliki izin terkait dengan waralaba. Ya. Memang tidak atau belum ada sanksi yang tegas terhadap hal ini ya, karena sifatnya ini kan hubungan hukumnya kan privat ya, privat. Ya kalau akan mengikuti waralaba yang sesungguhnya memang harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya. Jadi memang harus seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau memang disepakati waralaba itu oleh para pihak dengan sistem waralaba seperti itu ya, memang sampai saat ini belum ada semacam tindakan ya dari pemerintah. Memang tidak ada ketentuannya ya, harus berapa minimal outlet baru bisa diwaralabakan, tidak ada. Mau 1, mau 2, mau 3 itu silahkan. Ya, tapi ada suatu ketentuan dari pemerintah bahwa kalau sudah memiliki sekitar 300 outlet, maka yang ke 301 itu nanti harus diwaralabakan ya. Tujuannya itu untuk memberikan pemerataan dalam bisnis ya kepada masyarakat. Jadi jangan sampai itu dimonopoli sendiri. Ya. Kemudian orang atau perusahaan pemberi franchise disebut kepada pihak yang lain disebut franchisor. Jadi pemilik perusahaan franchise itu namanya franchisor. Sedangkan orang atau perusahaan yang menerima franchise tersebut disebut franchisee ya. Jadi kalau usahanya namanya franchise ya, franchise E-nya 1 ya. Pemilik perusahaan namanya franchisor. Kemudian yang menerima franchise itu namanya franchisee ya. E-nya 2 di belakang. Jadi ada 2 pihak di situ. Jadi antara 2 pihak ini nanti ada hubungan hukum ya, perjanjian yang dibuat di antara mereka. Walaupun disebutkan di atas bahwa franchise itu bisa lisan, tapi akan lebih baik dan amannya itu franchise itu secara tertulis ya, untuk memberikan suatu kepastian dan jaminan kepada para pihak, terutama franchisee ya. Jangan sampai franchisee itu dilanggar hak-haknya tentang franchise. Kemudian bagaimana waralaba di Indonesia? Di Indonesia sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an. Itu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus. Yaitu franchisee tidak sekedar sebagai penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi
produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Jadi waralaba ini sebetulnya satu sistem bisnis yang cukup mudah ya. Jadi kalau misalkan ada orang ingin bisnis, dia bingung mau bisnis apa, ya karena dia tidak tahu produknya apa, bagaimana cara memasarkannya, gitu kan, bagaimana dia mengenalkan produk itu kepada masyarakat luas, maka franchise itu adalah pilihan ya. Jadi orang yang ingin bisnis tapi dia dimudahkan karena waralaba atau franchise itu sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga orang sudah tahu. Memang tidak semua franchise dikenal masyarakat ya. Ada yang memang terkenal, ada yang belum dikenal, ya. Maka kalau memilih franchise memang harus selektif ya, harus hati-hati. Kalau untuk franchise yang besar-besar, memang dia sudah punya sistem yang bagus, seperti misalkan saya sebut merek ya, maaf ya, McDonald gitu, kemudian ada KFC, ada Pizza Hut dan lain-lain. Memang mayoritas di Indonesia ini franchise itu makanan mayoritas. Sekitar kurang lebih 70% itu makanan franchise itu. Selebihnya ada otomotif ya, kemudian ada lembaga pendidikan, ya, dealer mobil ya, dan lain-lain. Tapi memang mayoritas adalah makanan. Makanya kalau kita bicara tentang franchise memang kebanyakan itu makanan. Jadi pemilihan franchise itu memang harus selektif ya. Kalau mau punya sistem yang bagus memang harus beli franchise yang sudah jadi, yang besar. Tapi memang investasinya tidak sedikit ya. Bisa ratusan juta bahkan bisa miliaran. Seperti kalau misalkan ada minimarket ya, minimarket Indomaret, Alfamart ya. Coba nanti Anda buka di websitenya Indomaret. Kalau belum berubah, terakhir saya lihat itu syarat untuk bisa investasi atau menggunakan merek Indomaret itu harus memberikan uang sejumlah sekitar 250 juta rupiah. Itu baru untuk beli mereknya aja. Belum bangunannya, belum trainingnya, karyawannya, belum izinnya dan lain-lain. Ya. Jadi nilai 250 juta rupiah itu baru sebatas untuk membeli mereknya saja, belum yang lain-lainnya. Yaitu yang menurut saya itu yang menengah ya, yang kelas menengah. Yang kelas yang tinggi ya, kalau kita ada restoran cepat saji itu bisa miliaran itu ya, bisa miliaran. Dan itu baru beli mereknya saja, baru penggunaan mereknya saja, belum yang lain-lainnya. Tapi untuk yang merek yang luar negeri itu jaminan bahwa ya orang sudah tahu apa itu McDonald, apa itu Pizza Hut, apa itu KFC sudah tahu, dan karena sudah banyak yang tahu maka lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya. Bayangkan kalau misalkan kita harus bisnis sendiri ya, mulai dari nol, wah kita harus bikin ini, bikin itu, harus iklan sana, iklan sini. Kemudian belum nanti kalau laku langsung terkenal, kita harus melakukan penggunaan media sosial untuk mengupload dan lain-lainnya. Itu sangat menguras tenaga. Tapi bisnis franchise ya, kalau membeli yang sudah punya nama akan lebih mudah menjalankan. Orang tidak perlu tahu cari tahu tentang McDonald apa sih, Pizza Hut dan lain. Tapi kalau untuk yang merek franchise yang kelas menengah ya, kan kalau dulu banyak sekali ya, ada semacam pameran waralaba franchise dulu sering ada di gedung wanita itu, di bawah kampus kita itu. Di sana banyak franchise menengah yang menggelar perusahaannya gitu. Maka nanti
bisa beli. Ya, dulu saya pernah beli salah satu namanya itu sarang semut ya. Investasinya waktu itu tidak terlalu mahal, cuma sekitar 20 juta rupiah. Tapi ya itu apa, karena franchise itu belum begitu dikenal ya, nanti masih diperlukan apa ya, pengenalan terhadap masyarakat ya. Belum semua orang belum kenal di situ. Hanya nanti ada semacam kewajiban dari franchisor untuk melakukan pemantauan secara berkala, memberikan pelatihan secara berkala kepada apa, karyawan ya. Jadi saya beli kemudian oleh siapa? Oleh franchisornya diberikan pelatihan secara berkala, dan itu dituangkan dalam perjanjian. Dan memang ada kewajiban dari franchisor itu untuk memberikan pelatihan dan pemantauan secara berkala. Itu kalau franchisor yang terdaftar ya. Artinya nanti itu diawasi oleh kementerian, oleh pemerintah. Ini franchisor ini melakukan kewajiban-kewajibannya apa tidak. Sehingga kalau misalkan franchise nggak terdaftar, nanti kalau franchisornya itu dalam tanda kutip nakal ya, kemudian dia pergi, maka nanti franchisee itu akan dirugikan. Dia sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar, kemudian hanya didampingi selama beberapa bulan, kemudian nggak tahu setelah itu bagaimana gitu, kemudian ditinggal. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi harus ada pendampingan. Dan memang kadang-kadang begini ya, yang dijanjikan oleh franchise itu kan BEP ya, break even point. Jadi kembali modal itu berapa lama gitu. Berapa lama. Jadi ada yang 10 bulan misalkan, ini 10 bulan sudah kembali modalnya, karena nanti perhitungannya seperti ini. Ya itu kan perhitungan data kertas, tapi di lapangan kadang-kadang nggak sesuai dengan hal seperti itu. Ini harus waspada. Jadi pembeli franchise itu memang harus selektif ya, harus pintar-pintar lah kita itu mencari ataupun menggali informasi ya, franchise yang akan kita beli itu. Ya, tapi ya tadi kalau misalkan kita mau belajar bisnis yang mudah memang menggunakan franchise, tapi kalau kita modalnya pas-pasan ya beli yang menengah, tapi harus selektif, harus tahu betul tentang prospeknya, latar belakangnya dan lain-lain. Dan terkait dengan perjanjian, franchise itu memang biasanya perjanjian baku ya. Jadi para pihak itu tidak, terutama franchisee itu nggak diberi kesempatan untuk mengutak-atik draft perjanjian. Dulu saya pernah juga hampir mau beli kebab Turki Baba Raffi. Sudah ketemu sama ownernya, waktu kita ketemu di Malioboro. Tapi saya ada sekitar 5 klausul, 5 pasal yang ingin saya rubah. Waktu itu ownernya hanya bilang nanti kita rapatkan dulu gitu. Tapi setelah itu nggak ada kabarnya. Saya bolak-balik telepon, hanya diterima oleh karyawannya tanpa ada kejelasan. Sehingga saya menyimpulkan franchisor juga tidak mau didikte terkait dengan perjanjian bakunya itu ya. Karena itu memang sudah standar dari sana. Tapi ya kalau memang pilihannya, kalau perjanjian baku itu ya hanya 2, take it or leave it gitu. Artinya kalau kita mau dengan perjanjian itu ya diambil, kalau tidak mau ya sudah tinggalkan, nggak usah bisnis itu. Itu beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan di situ kok terkait dengan adanya bisnis franchise tapi yang menengah. Kemudian dasar hukumnya pernah mengalami beberapa kali perubahan ya. Paling baru dasar hukum dari waralaba ini dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Nanti ada bisa baca-baca di situ. Kemudian jenis waralaba ya, ada waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Memang kalau di waralaba luar negeri memang cenderung lebih disukai ya, karena sistemnya lebih jelas. Tadi saya sudah sebutkan, sudah dikenal oleh dunia dan lebih bergengsi gitu. Tapi tadi biasanya investasinya besar.
ya, tinggi. Ya. Kemudian waralaba dalam negeri ya juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tapi tidak memiliki pengetahuan cukup terkait dengan adanya ya awal atau bagaimana mengembangkan bisnis ini. Ya, karena pemilik waralaba atau franchisor itu biasanya sudah memiliki cara ya, sistem sendiri sehingga sudah jadi franchisee itu tinggal menjalankan saja. Ya. Tapi jangan kemudian kalau cabangnya banyak ini pasti franchise, enggak, belum tentu seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa yang saya nggak usah sebut merek ya, di restoran-restoran di beberapa kota juga ada. Kita tahu ada warung-warung atau restoran-restoran yang banyak gitu, itu belum tentu waralaba. Jadi dia hanya membuka cabang-cabang saja tapi satu ownernya gitu. Jadi jangan selalu dianggap kalau cabangnya banyak itu franchise atau waralaba. Tapi kalau itu seperti perusahaan retail ya seperti Indomaret, Alfamart, nah itu memang diwaralabakan. Ya, jadi waralaba luar negeri itu lebih jelas ya. Sebetulnya kalau dalam negeri pun juga jelas juga, ya, jelas juga. Tidak sedikit juga kok waralaba dalam negeri itu yang juga sudah memiliki sistem yang bagus. Ya, itu banyak juga. Intinya memang kalau kita bicara tentang makanan restoran itu yang luar negeri memang lebih disukai, artinya disukai itu sudah dikenal oleh masyarakat ya. Jadi kalau misalkan orang atau pengusaha yang dia memiliki modal yang kuat, yang besar, ya biasanya dia akan beli waralaba itu yang besar sekalian gitu. Menurut Simatupang ya, franchise pada awalnya dipandang bukan sebagai bisnis, melainkan sebagai metode konsep atau sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan atau franchisor untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada tempat penjualan atau outlet, melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain atau franchisee sebagai pemilik outlet. Ini yang kemudian dimaksudkan ya. Awalnya itu bukan sebagai bisnis tapi pemasaran. Bagaimana orang itu punya barang bisa dipasarkan tanpa dia harus membayar tenaga pemasar, tapi dia bisa menaruh barang-barang itu di tempat yang strategis, tempat yang representatif dengan berbagi keuntungan dengan pihak di mana dia menaruh barang itu. Ya, awalnya seperti itu. Ya, oleh karena itu ini dipandang menguntungkan, sama seperti halnya franchisor dan franchisee. Bagaimana franchisor itu dapat keuntungan? Gitu ya. Ini ada beberapa cara. Ada dengan sharing profit ya. Sharing profit ada juga, misalkan franchisornya 80% ya. Atau franchisornya misalkan 30%, franchisee-nya 70%. Ya. Jadi selain franchisee itu sudah memberikan investasi di awal sejumlah tertentu, dia pun juga harus memberikan semacam keuntungan atau profit secara berkala setiap bulan dengan persentase. Ada yang begitu. Ada pula yang keuntungannya itu dengan begini. Dulu ya saya pas ketika bisnis itu, jadi bahan bakunya itu harus beli dari franchisor. Kan semacam bikin kue gitu ya, bikin kue. Saya pernah nyoba pakai pakai tepung ya, tepung nanti diolah gitu. Pernah nyoba pakai tepung terigu segitiga itu yang dijual di pasaran itu. Diolah sedemikian rupa, memang sangat beda tampilannya, ya, kemasannya, rasanya, teksturnya itu beda sekali. Ya, ketika pakai tepung dijual pasaran, rasanya tampilannya tidak bagus, teksturnya keras, rasanya tidak enak. Tapi ketika tepung itu kita beli dari franchisor, itu memang sudah standarnya.
Sehingga franchisor dia tidak mengenakan keuntungan sekian persen, cuman dia mensyaratkan tolong bahan bakunya ini beli dari saya, tepungnya dari saya untuk menjaga mutu, menjaga kualitas. Itu cara franchisor itu memberikan pendampingan, memberikan pelayanan kepada franchisee ya. Selain nanti juga secara berkala itu setiap bulan sekali biasanya franchisor itu akan mengecek ya, atau dia akan berkunjung kepada franchisee untuk melihat apakah memang mutunya ini masih standar atau tidak. Nanti kalau enggak standar, nanti akan diberikan pembinaan lagi, akan diajari lagi bagaimana mempertahankan itu. Dan dalam hal franchise ini, waralaba ini, memang franchisee itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kreasi ya, tentang produk. Jadi memang semuanya harus standar, harus sama. Kalau franchisor tidak ada inovasi produk ya, memang maju tidaknya bisnis franchise itu adalah tergantung dari inovasi. Ya, inovasi. Kalau misalkan kan dulu ya, ketika booming franchise yang menengah-menengah itu ya, buka yang ini di sana, itu pasti ramai orang akan mencoba karena penasaran ya. Tapi lambat laun akan sepi kalau produk itu atau franchise itu tidak melakukan inovasi. Maka kita kadang-kadang kalau kita amati ya, seperti restoran Pizza Hut itu kan pasti ada inovasi produknya. Pizzanya seperti ini, nggak cuma itu aja. Sekarang ada nasinya ya, ada lauknya. Nggak cuma pizza, nggak cuma salad dan lain, tapi juga ada sup ya, ada dan lain-lain. Jadi memang harus ada inovasinya di situ. Dan itu memang harus satu produk ya, satu kualitas yang dikoordinir oleh franchisor. Nah, franchise itu memang tidak diperbolehkan untuk melakukan inovasi itu tanpa izin dan sepengetahuan dari franchisor. Supaya apa? Supaya adanya kesamaan ya, kualitas di situ. Sehingga franchise yang baik itu kalau mau bertahan memang harus ada inovasi produk. Ya. Nah, kita perhatikan kalau misalnya ada franchise yang tiba-tiba buka rame, nanti lama-lama tutup gitu. Dulu pernah kita ada franchise yang ya kecil itu lah, makanan, minuman wah rame di awal, kemudian lambat laun karena itu aja orang bosan tutup ya, orang bosan tidak datang lagi, nggak beli lagi, lama-lama tutup. Tapi kalau franchise yang bagus, dia pasti harus melakukan inovasi secara berkala. Besoknya ini bisa ada produk baru ini, sehingga orang akan mencoba di situ. Seperti kebab Turki Bapak Raffi dulu ramai sekali, produknya sangat banyak, tapi tadi tidak ada inovasi produk ya, lambat laun ya lama-lama hilang itu karena orang sudah bosan dengan yang gitu-gitu aja. Oleh karena itu ya, franchise tidak hanya semata-mata mengandalkan sistem, mengandalkan produk, tapi inovasi itu penting. Kemudian ada juga yang mengartikan franchise sebagai sistem yang dapat dioperasikan dalam kerangka atau tatanan yang membuat hubungan lebih teratur dan terarah antara subsistem yang satu dan sistem yang lain. Karena itulah franchise diartikan sebagai sistem pemasaran atau sistem usaha untuk memasarkan produk atau jasa tertentu. Franchise dapat juga diartikan sebagai kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan produk atau jasa dengan memberikan hak kontrol terhadap franchisor sebagai imbalan hak yang diperoleh franchisee untuk menggunakan merek dan nama produk atau jasa milik franchisor. Ya. Jadi franchise itu juga ya sebagai kontrak lisensi. Oleh karena itu, karena kontrak lisensi ini ada jangka waktunya,
biasanya jangka panjang ya. Kalau franchise itu franchise yang besar, yang bagus, jangka panjang. Biasanya jangka panjang, nggak cuma sebentar. Kalau kalau franchise yang menengah ya, menengah itu biasanya begini, ada yang apa, memberikan nanti franchise-nya ini aja cukup 2 tahun 3 tahun ya. Nanti setelah itu terserah itu jadi kepemilikan dari franchisee sepenuhnya. Nanti mau dikembangkan seperti apa terserah. Ada yang begitu. Jadi tergantung dari kontrak atau perjanjiannya. Ya. Kalau yang besar-besar biasanya dia akan diikat ya dengan kontrak yang tertentu. Kalau sudah selesai kontraknya sudah. Nanti nggak berpanjang lagi ya sudah. Tapi kalau yang menengah itu mungkin untuk memberikan peluang ya bahwa ini adalah ya bisnis yang bisa jangka panjang tanpa harus terikat dengan franchisor, kemudian diberikan iming-iming seperti itu. Tapi jangan lupa franchise harus inovatif ya. 2 tahun oke. Setelah itu dikelola oleh sendiri tanpa harus ada keterikatan dengan franchisor. Mungkin kita berpikir wah sudah dapat pelanggan dan lain-lain, tapi belum tentu juga. Nanti siapa tahu masyarakat bosan. Siapa tahu kita tidak bisa punya quality control yang standar ya. Nanti saya sendiri ya, lama-lama bubar juga. Ya, kemungkinannya seperti itu. Maka harus pintar-pintar dalam kita itu memilih bisnis franchise. Dalam franchise ada 4 unsur yang menonjol yang sering disebut dengan 4P ya, yaitu produk ya. Produk bisa barang atau jasa, kemudian price ya, harga, kemudian place of distribution, tempat, wilayah, dan promotion atau pengiklanan. Jadi 4 hal ini penting sekali ya. Jadi kalau misalnya franchise harus jelas apa sih produknya gitu. Kita mau bisnis franchise, kita harus tahu apa yang akan kita jual. Mau makanan kah? Mau barang ya, otomotif ya, mau apa itu harus jelas dulu. Dan harganya bagaimana? Kemudian tempat, wilayahnya. Dalam franchise itu biasanya ya ada semacam zona. Jadi misalkan franchisor dia punya keterwakilan di setiap provinsi gitu. Katakanlah DIY Yogyakarta ya, DIY. Franchisor dia memberikan kepercayaan kepada salah satu franchisee untuk sebagai perwakilan franchisor di provinsi. Itu kalau misalkan dia bisa mengembangkan usaha franchise-nya di wilayah DIY itu, nanti harus dibagi itu berdasarkan zona. Katakanlah misalkan di wilayah Kota Jogja cukup 5. Di Sleman karena luas ya berarti mungkin bisa 8, 9 outlet gitu ya. Di Bantul berapa? Jadi harus dibagi supaya apa? Supaya merata gitu. Ada yang lebih ketat lagi ya. Jadi sama-sama di Kota Jogja misalnya gitu ya. Tapi setelah antar outlet satu dan yang lainnya itu tidak boleh ada dalam radius kurang dari 1 km misalnya. Jadi kalau misalkan mau bikin outlet yang sama harus di luar 1 km radiusnya itu. Ada yang begitu. Itu karena untuk jangan sampai outletnya itu nanti yang ini rame, yang ini sepi dalam tempat yang berdekatan. Gitu. Ini merupakan strategi juga yang harus dipahami oleh franchise ya. Kemudian promotion, bagaimana pengiklanannya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan franchisee itu nggak perlu capek-capek ngiklanin ya. Karena franchisor itu adalah sudah merupakan kewenangan dari franchisor. Karena bisa berkembang apa tidak, maju tidaknya waralaba ini memang sangat tergantung dari franchisornya. Bagaimana dia mengelola, mengolah, mengenalkan, ya, menjaga mutu, ya, kualitas dan lain-lain. Itu memang jika franchise itu memang dalam tanda kutip enak di sini. Dia hanya sekedar menjalankan apa yang sudah menjadi SOP lah gitu ya. Standar operating prosedur yang
dicanangkan oleh franchisor. Makanya franchisee itu memang diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan karena memang sudah ada aturan mainnya. Itu keuntungan dari franchise. Sehingga franchise dapat juga diartikan sebagai sistem pemasaran terhadap barang atau jasa di mana franchisor memberikan kepada franchisee, ya, perusahaan lain yang berskala lebih kecil untuk melaksanakan sistem usaha ini tertentu dengan cara yang sudah ditentukan dan berada di wilayah tertentu. Ya. Ini terkait dengan konsep metode franchise. Kemudian bagaimana karakteristik franchise itu? Ya. Yang pertama, franchise harus dibentuk dalam suatu perjanjian tertulis. Ya. Ini haruslah. Apalagi kalau misalkan kita sebagai franchisee, nah perlindungan hukumnya itu harus dengan perjanjian ini, gitu. Maka kalau nanti kita itu akan membeli franchise, supaya franchisee, kita sebagai franchisee akan dilindungi hak-haknya, kita harus cross check kepada pihak berwenang. Apakah laba ini sudah terdaftar atau belum? Supaya apa? Supaya nanti ketika franchisor tidak melakukan kewajiban dalam perjanjian itu, nanti akan ditegur oleh pihak kementerian perindustrian dan perdagangan. Tapi kalau misalkan nggak terdaftar, wah nanti nggak bisa kita tuh mendapatkan perlindungan hukum. Ya, oleh karena itu penting untuk melakukan cross check di situ. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dilisensikannya kepada franchisee. Jadi pelatihan itu ya misalkan kita beli franchise ya, kemudian kita rekrut karyawan. Nanti karyawannya akan diberikan pelatihan bagaimana menyiapkan peralatan ya, bagaimana memasak makanan kalau kita makanan ya, bagaimana menyajikannya dan lain-lain. Itu semua harus sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga, franchise boleh beroperasi di bawah kendali franchisor dengan menggunakan nama atau merek dagang dan segala hal yang dimiliki franchisor. Ya, jadi merek dagang ini yang paling sering ya. Selain itu, rahasia dagang. Katakanlah makanan ya. Makanan kita tahu lah ada misalkan ya, yang paling gampang aja, ayam goreng KFC gitu. Namanya ayam goreng tepung seperti itu. Orang itu bisa membuat ayam goreng tepung seperti KFC, tapi rasanya belum tentu sama dengan KFC. Karena apa? Karena ada rahasia di situ. Rahasia terkait dengan bahan baku, ya, bahan baku. Restoran-restoran seperti KFC itu, ketika dia mengolah ayamnya di daging ayam di sini, itu sudah dalam bentuk bahan baku yang sudah siap olah ya. Jadi ngeracik-ngeraciknya itu nggak di sini. Jadi di tempat asalnya sana. Nah kemudian orang atau karyawannya tinggal mengolah bumbunya di sini. Itu salah satu bentuk juga dari kekayaan intelektual ya, yang termasuk dalam rahasia dagang. Dan itu pun juga bisa dimasukkan sebagai salah satu syarat untuk mewaralabakan suatu perusahaan. Jadi rahasia dagang itu termasuk bumbu itu sudah termasuk salah satu dari jenis KI. Kemudian ketika kita membahas tentang HKI sudah saya sampaikan ya terkait dengan hal itu tentang rahasia dagang. Dan yang keempat, franchisee harus mengadakan sendiri investasi yang berasal dari sumber dananya atau bisa juga dengan dukungan sumber dana lain. Ya. Ini jadi mungkin dia kekurangan dana, dia bisa ngajak temennya untuk membangun bersama gitu. Jadi franchise-nya itu patungan, itu nggak apa-apa. Ya, kalau memang itu besar investasinya, misalkan begini, saya mau beli Indomaret ya, Indomaret. Untuk beli lisensinya aja 250 juta rupiah, belum tempatnya, belum bangunannya dan lain-lain. Wah, nah ini harus cari tempat dulu dan lain-lain. Nanti kita cari misalnya teman, ada yang punya tanah kosong gitu ya. Kemudian nanti dibangun bangunan dengan patungan, itu boleh.
Ya, jadi terserah mau dalam bentuk seperti apa dukungan sumber dananya itu. Yang kelima, franchisee berhak mengelola secara penuh bisnisnya sendiri. Ya, tapi tadi dengan tetap dengan pengawasan ya, pengawasan dari franchisor. Yang keenam, franchisee pembayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang telah diperolehnya. Jadi tadi sharing profit tadi itu. Ya, sharing profit. Biasanya memang persentasenya lebih banyak franchisee ya. Franchisor kan dia tidak menjalankan usaha, tapi dia hanya menerima manfaat dari merek dagang yang sudah dia berikan kepada orang lain. Gitu. Yang ketujuh, franchisee berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana dia adalah satu-satunya pihak di situ. Tapi itu tergantung dari aturan franchisor ya, tergantung. Yang kedelapan, transaksi yang terjadi antara franchisor dan franchisee bukan transaksi antara perusahaan induk dan cabang. Jadi bukan induk cabang, tapi ini adalah semacam rekanan bisnis ya, mitra bisnis atau partner bisnis. Sehingga tidak ada kedudukan yang yang atas bawah itu tidak ada, tapi kedudukannya sama, dari koordinatif ya. Jadi ini semacam bisnis tapi rekan bisnis, bukan induk dan cabang. Nah itu, jadi intinya kesimpulannya ya, franchise itu adalah satu bisnis yang cukup mudah menjalankannya. Kita tidak perlu capek-capek membuat produknya, mengiklankan ya, dan lain-lain, karena cukup memberikan investasi tertentu dengan jumlah uang, kita langsung bisa menjalankan bisnis dengan arahan atau petunjuk dari franchisor. Ya, itu keuntungannya. Jadi kita misalkan punya usaha masih bingung mau usaha apa, modalnya sedikit ya, kemudian ingin belajar bisnis. Salah satu pilihan itu adalah franchise. Tapi jangan lupa, franchise itu harus dibutuhkan inovasi, harus ada pembaruan produk ya, supaya masyarakat itu tidak bosan ya, karena ya memang yang kita bahas dari tadi adalah makanan, karena memang mayoritas franchise itu adalah makanan. Kalau otomotif sih saya kira banyak juga ya, tapi kalau otomotif mereka sudah punya standarnya ataupun pelanggan yang harus melakukan perawatan kendaraan. Tapi kalau untuk franchise yang lainnya ya, seperti makanan ya dan lain-lain, itu memang harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Sebab yang masyarakat tuh kadang-kadang ya ingin satu hal yang baru, ingin merasakan hal yang baru. Oleh karena itu pengusaha itu harus mampu merespon apa yang dimau oleh masyarakat, jika bisnis franchise itu akan bisa berkembang dan bisa bertahan. Saya kira begitu yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan mata kuliah hukum dagang ini, materinya tentang franchise. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.